Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Assalamualaikum, Bu Guru. Assalamualaikum, Bu. Salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Assalamualaikum, teman-teman. Selamat pagi, Bu. Pagi, Nak. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Guru. Kelas. Apa nama WA-nya, Bu Neng? SDL SDS ya? Guru SDL SDS apa namanya? Apa nama WA-nya? Oh, ada nih. Lawe Wasingkong. Assalamualaikum, Bu Guru. Gabung, Bu ya? Mereka gabung. Assalamualaikum, Bu Irma. Salam, Nak. Nggak ada yang masuk. Assalamualaikum, Bu Irma. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, buat anak-anakku sambil kita menunggu lagi 3 menit ya. Apa namanya? Di layar kalian sudah tampak Kakak Tiffany Iskandar ya. Kakak Tiffany Iskandar ini dari adalah alumni, salah satu alumni dulunya sekolah di SDYPS. Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, khususnya di SDYPS Singkole. Nanti lebih lanjut Bu Irma akan terangkan lagi. Nah, Bu Irma mau memberitahu kalian selain Kakak Tiffany, ada semua guru-guru ya, ada di sini Ibu Neneng, ada Mr. Edi, ada Ibu Uci, dan di Singkole ada Ibu Nata, ada Ibu Nano, ada Ibu Cia dan Ibu Fani. Jadi kalau masuk, memberi salamnya bukan hanya satu orang guru sayang ya. Jadi beri salamnya, selamat pagi Bapak dan Ibu guru, seperti itu ya. Oke, bisa dimengerti nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Firma. Selamat pagi. Mohon maaf, saya tidak bisa, ini ya, tidak bisa lihat dua karena hanya satu screen. Selamat pagi, Bu Irma. Selamat pagi. Pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya, Bapak. Selamat pagi, teman-teman. Oke, pagi ya bisa. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan
Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, di otaknya ini. Pagi. Oke, terima kasih. Jadi yang kalian lakukan sekarang sudah luar biasa ya. Jadi ketika Bu Guru memberi salam sudah dijawab. Nah, sekarang untuk memperlancar komunikasi kita 1 jam ke depan paling lama kita mau bikin peraturan dulu nih. Peraturannya sama dengan peraturan kalian di classroom. Jadi ketika Google Meet dengan gurunya sama dengan acara kita hari ini ya. Jadi Bu Guru harap semuanya ketika mau berbicara, mau bertanya, silahkan di raise hand ya. Bu Guru persilahkan raise hand. Setelah itu, kalau misalnya Bu Guru sudah sebut namanya, siapa nanti dibantu sama Bapak Ibu Guru yang lainnya. Ada Pak Edi, ada Ibu Neneng, ada Ibu Uci. Bantu lihatkan, ada Ibu Nata, Ibu Fani, dan Ibu Nano, Ibu Cia juga ada. Nanti dibantu lihat Bu Irma ya untuk melihat siapa yang raise hand untuk bertanya atau berkomunikasi dengan Kakak Tifa. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu peraturan yang pertama. Peraturan yang kedua adalah Bu Guru harap tidak ada yang share screen, tapi Bu Guru sudah kunci sih screen-nya tidak bisa di-share. Yang kedua, tidak boleh chat-chat di luar pembicaraan kita ya, Nak. Jadi kalau mau chat, silahkan di chat yang sementara kita bicarakan. Jadi Bu Guru sekarang kunci nih chatnya, tapi Bu Guru akan buka nih, Bu Guru buka. Jangan chat sembarang ya, misalnya, sebut nama temannya, Alia, kamu lagi ngapain? Nah, bukan di sini tempatnya ya, nanti kalau mau tegur sapa sama temannya setelah Google Meet ini. Jadi kalau mau bertanya, bisa raise hand, bisa chat di sini nak ya. Nih, kenapa Bu Guru close tadi, tutup, karena sudah ada yang membagikan Jamboard nih. Ini harusnya jangan dibagi begini, karena kita tidak lagi melakukan Jamboard. Assalamualaikum Bu Guru. Salam. Oke, sebelum kita mulai acara kita hari ini, mari kita berdoa bersama dulu ya. Kita berdoa bersama, Bu Guru pimpin dalam doa. Yang lain silakan mengikuti. Mari anak-anakku kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Amin. Berdoa selesai. Iya. Jadi yang tampak di layar kalian saat ini adalah Asya. Silakan nih. Oke, ya, yang tampak di layar kalian. Pagi Bu. Pagi. Yang tampak di layar kalian sekarang adalah tadi sudah disebutkan oleh beberapa anak ya. Jadi disebutkan oleh beberapa anak. Oh, gambarnya gambar chef. Nah, gambar chef gambarnya. Betul, ini adalah seorang chef. Kalau Bu Guru tanya di sini, silahkan raise hand ya. Kalau Bu Guru tanya atau di chat deh, enggak usah raise hand, chat. Coba di chat. Di sini semua cita-citanya apa sih? Ada yang punya cita-cita, keinginannya kalau besar mau jadi apa? Coba di chat ya, enggak usah dinyalakan mikrofonnya. Chat. Coba chat. Ada yang bisa chat? Oke, nih. Dokter gigi, Emanuela, Yunik, Kimora, ibu rumah tangga, tentara, dokter, pilot, dokter gigi, polisi, Jenis, Muhammad Osil, polisi, Alida, dokter, Halisa Oktora, guru, Eldred, dokter hewan, pilot, dokter, wah lebih banyak dokter ya. Nah, Bu Guru mau perkenalkan, oh ada YouTuber nih, siapa nih keren? Nurul Azimah, YouTuber, dokter suntik. Iya, macam-macam pilot.
Bu Guru waktu atlet senam lantai Menanda Erlita Jalil langsung jadi atlet dia. Imam masjid Muhammad Hilal Hasrul. Wah. Nah, ini yang lain guru, dokter hewan, polisi ya. Paling banyak memang apa namanya? Profesi-profesi waktu Bu Guru masih kecil, umur Bu Guru sekarang 41 tahun, Bu Guru juga dulu kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Nah, karena Bu Guru belum tahu bermacam-macam profesi yang ada. Nah, sekarang mulai hari ini nih, semoga sampai ke depannya Bu Guru akan memperkenalkan macam-macam profesi. Jadi bukan hanya dokter atau guru atau tentara, polisi ya. Jadi di kehidupan ini banyak sekali tuh, nak profesi-profesi. Salah satunya yang seperti kalian lihat nih saat ini. Ini adalah gambar seorang chef. Nah, kebetulan nih kakak yang ada di gambar itu adalah alumni. Apa itu alumni? Alumni itu adalah yang dulu pernah bersekolah di sekolah kita. Ya, jadi alumni itu adalah yang pernah bersekolah di sekolah kita di YPS ya, khususnya di SD YPS Singkole nih, Katifa. Dia sekarang ada di Doha. Jadi mekanik. Iya, tolong dimatikan dulu. Matikan dulu mikrofonnya, bisa Bu Guru lanjut supaya kita bisa saling berbicara, saling mendengarkan ya. Kalau satu orang bicara, yang lain harus dengar. Gantian ngomongnya ya. Oke, jadi Bu Guru lanjut. Kakak Tifa ini adalah alumni SD YPS Singkole ya, dan sekarang berada di Doha. Doha itu di mana? Nanti Kak Tifa akan sebutkan Doha itu di mana, biar Kak Tifa lebih bisa banyak bercerita dengan kalian. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Kak Tifa memperkenalkan dirinya. Silahkan Kak Tifa. Halo, selamat pagi semua. Pagi Kak Tifa. Pagi Kak Tifa. Pagi Kak Tifa. Oke. Sekarang gilirannya Kak Tifa berbicara. Ya, gilirannya Kak Tifa bicara dengan Kak Tifa ya. Silahkan mematikan kembali mikrofonnya. Silahkan Kak Tifa. Iya, nama saya Tiffany Iskandar. Bisa dipanggil, mungkin bisa panggil kakak, panggil Kak Tifa. Dulu kakak waktu SD sampai SMA kakak di Sorowako di SD YPS Singkole. Kalau sekarang sudah gabung ya, jadi lebih enak sekarang. Lebih banyak teman-temannya. Iya, Kak Tifa. Sekarang masih juga sih Kak Tifa SD YPS Lawewu, SD YPS Singkole, cuma sudah satu tempat. Kalau Kak Tifa dulu sudah kan satu beda tempat. Iya, jadi lebih enak, teman-temannya banyak, lebih banyak teman, saling tahu. Kak Tifa sekarang di mana sih Kak Tifa? Maaf Ibu. Kak Tifa sekarang lagi di mana? Iya, sekarang Kak Tifa sudah bekerja di Doha, di Qatar. Nah, Qatar itu di Timur Tengah, negara Arab. Wah, jauh sekali ya Kak Tifa. Terus sekarang kalau boleh tahu di Qatar itu jam berapa sih Kak Tifa sekarang ini? Sekarang jam 3 pagi. Sudah masuk salat subuh. Wah, itu anak-anak ya. Jadi Kak Tifa ini di Qatar itu ada di Timur Tengah, kata Kak Tifa, itu sekarang jam 3 pagi. Tapi demi berbicara dengan anak-anakku sekalian, Kak Tifa rela untuk terbangun jam 3 pagi sampai mungkin sebentar. Untung Kak Tifa lagi off. Jadi nanti setelah ini bisa istirahat. Kak Tifa, boleh enggak cerita tentang profesi Kak Tifa? Itu kalau jadi Kak Tifa tadi fotonya jadi apa? Terus ngapain Kak Tifa tuh? Nah, untuk pekerjaan Kak Tifa sendiri, Kak Tifa tuh kerjanya di bagian hospitality. Jadi bagian hospitality itu yang
bagian pelayanan, bagian kebanyakan kalau orang kerjanya tuh di hotel, atau tidak yang menjadi pramugari, atau tidak yang menjadi kerja di restoran. Nah, untuk Kativa sendiri, untuk di bagian kerja yang di dapur. Yang biasa, kalau biasa kita sebut biasa koki atau tidak chef gitu. Chef ya. Terus Kativa tuh bagian yang suka masak, karena Kativa suka masak dan makan. Kativa, makanan apa yang paling Kativa senang masak? Apakah kue-kuean atau makanan apa gitu yang paling Kativa suka masak? Kalau kakak sendiri lebih suka makanan yang berat, kayak makanan yang misalnya kayak nasi goreng, atau tidak yang diolah dari ayam, sapi, kayak gitu, yang lebih ke makanan kayak misalnya kalau kayak kita makan biasa kayak nasi kuning, ya kan? Iya. Kayak seperti itu. Oh, wah, kayak ini Kativa kayaknya nyambung dengan yang Kativa jelaskan tadi. Itu kan yang suka Kativa masak ya, Kativa sukanya masakan yang berat-berat. Nah, kalau ini ada pertanyaan dari Filio Farsana Averus, Kativa. Kativa suka makan apa? Kativa suka, kalau Kativa dulu waktu kecil suka pilih-pilih makan. Susah makan, tapi badannya tapi tetap suka makan, tapi pilih-pilih. Tidak suka makan sayur dulu, tapi kalau sekarang semua Kativa suka. Semua suka, yang penting enak. Terus kenapa sih Kativa kan dulunya tidak suka makan sayur? Terus Selamat pagi, apa Bu Guru. sudah suka makan sayur atau masih tidak suka makan sayur, Kativa? Maaf Ibu? Dulu kan kata Kativa tidak suka makan sayur, suka pilih-pilih makanan. Nah, sekarang Kativa suka makan sayur atau masih suka pilih-pilih makan, tidak mau makan sayur gitu? Kalau sekarang lebih harus makan sayur, karena satu, kita kerja, kedua, biar kita sehat. Nah, kalau kita tidak sehat di saat kita kerja, kita tidak bisa kerja, kita tidak bisa masak juga buat orang. Iya, oh gitu ya. Bu izin mau ke toilet. Ya, yang mau izin ke toilet silahkan pergi langsung, tidak usah nyalakan speakernya ya. Iya, Kativa, kembali ke tadi. Oh, berarti sekarang mungkin karena Kativa sudah besar, jadi Kativa sudah tahu, wah ternyata Kativa harus makan sayur ya, biar lebih sehat dan bisa kuat kerja. Iya, karena sayur itu penting buat tubuh sendiri, buat kita kerja, apalagi buat adik-adik juga, untuk sekarang lebih bagus, lebih konsentrasi belajar, lebih gampang menangkap pelajaran apa yang dijelaskan Bapak Ibu guru. Ya kan Bu ya? Iya benar Kativa. Nah itu tuh Kativa, didengar ya nak, jadi ini pengalamannya Kativa. Kativa dulu juga murid. Nah Kativa sekarang sudah suka makan sayur karena Kativa sudah tahu manfaatnya. Mungkin yang masih malas makan sayur bisa ambil pelajaran dari ini, dari kata-kata Kativa ya. Jadi jangan membenci sayuran nak ya, kita sama-sama mencintai sayur karena rupanya sayur bisa menambah energi kita biar bisa belajar, kuat bekerja seperti Kativa. Kativa ada pertanyaan nih dari Alia Syahira. Kativa umurnya berapa sih? Kativa sekarang umur 25. Wah, umur 25. Kativa masih muda ya anak-anak. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Kimora Maliha Sahida. Dari kecil Kativa suka masak ya? Tanya Kimora. Kalau Kativa dari kecil suka masak karena Kativa lihat mamanya Kativa suka bikin kue, dan papanya Kativa juga dulu suka, kalau misalnya papanya Kativa libur, papanya Kativa suka masak, misalnya masak nasi goreng buat sarapan, atau tidak buat telur. Biasa kalau kita mau ke danau pagi-pagi kita masak, papanya Kativa masak telur dadar buat dibekalkan, kayak gitu. Iya. Wah, iya.
Oh, buat karena makan itu. makan pas mau berenang toh di Pantai Ide. Iya. Wah, Selamat tambah pagi, banyak nih, Mas. tambah banyak nih ininya pertanyaannya Kak Tifa. Tapi yang paling awal Bu Guru mau beri kesempatan ke mantan gurunya Kak Tifa nih. Bukan mantan sih, dari dulu sampai sekarang gurunya Kak Tifa. Ibu Natalia Tandi Ayu, silahkan Ibu. Mau bertanya Bu Nata? Yes, terima kasih Bu Irma. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Kakak Tifa. Selamat pagi Bu Nata. Masih ingat, Tifa masih ingat sama Bu Guru? Masih Ibu. Jadi anak-anakku, Kakak Tifa ini pernah belajar di sekolah kita ya. Nah, Kakak Tifa ini walaupun belum tidak pernah diajar langsung oleh Bu Nata, tapi Bu Guru sering melihat Kakak Tifa mondar-mandir di depan kelasnya Bu Nata. Karena kelasnya Bu Nata itu kelasnya paling bawah, samping kelasnya Bu Semi dulu. Jadi dia kalau mau naik bus atau ke sekolah itu pasti mondar-mandir atau istirahat karena kantinnya di bawah. Jadi sering Paling mondar-mandir dekat di depan kantin kelas. Ibu, makanya suka bolak-balik. Iya. Kakak Tifa satu angkatan dengan Kakak Indira ya? Kakak Indira Di Indira atas. tuh yang sama Lia ya Bu ya? Oh iya. Oh berarti Itu di 2 bawah tahun ya? di bawah. Ya, Oh 2 oke. tahun di bawah. Wow. Kakak Tifa di usianya yang segini sudah hebat, sudah bisa sampai jauh menyeberang, bukan menyeberang pulau lagi loh, menyeberang benua, menyeberang negara sampai di sana. Siapa yang mau kayak Kakak Tifa nih, kerjanya nanti sampai di luar negeri? Nah, silahkan raise hand. Alfiah mau, Alfiah Nurmaulida mau. Iya, Bu Guru Awal. juga pengen. Bu Guru juga pengen. Bu Irma juga pasti pengen ya, dan bu guru-guru lain juga pengen tuh. Cuma kalau kami pergi nanti siapa yang ngajarin kalian? Jadi harus ada yang tetap di Sorowako mengajar anak-anakku sekalian. Nah, pertanyaan Bu Guru untuk Kakak Tifa nih. Kakak Tifa dulu cita-citanya apa sih? Kak Tifa dulu cita Wah, Heng, jaringannya saya atau Kak Sepertinya Tifa? jaringannya Kakak Tifa deh. Oh iya, iya anak-anakku ya. Jadi Jaringan di Arab, harap Bu. dimaklumi nih, sedangkan kita, iya, jadi sedangkan kita saja nih di sesama Sorowako biasanya jaringannya tidak bagus ya, apalagi Kak Tifa sekarang di Qatar di Timur Tengah katanya tadi Kak Tifa, jadi jaringannya putus-putus begini. Nah, kita tunggu sampai Kak Tifa. Wah, banyak pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Ahmad Bilal. Ada Michelle, Bu Guru kurang mengerti. Michelle diketik ulang pertanyaannya ya. Kak Tifa, kenapa kita harus makan sayur? Aku tidak ingat. Maksudnya apa? Silakan diketik ulang Michelle ya. Syakira. Oh, Kak Tifa keluar Kakak dari. Tifa iya, Bu Irma, Kakak Tifa kayaknya sinyalnya bermasalah. Tapi tidak apa-apa, ditunggu saja ya anak-anakku Iya, sekalian ya. kita tunggu ya. Sambil kita tunggu, mungkin ada cerita-cerita dari Bu Nata tentang Kak Tifa, pengalaman menjadi gurunya Kak Tifa. Silahkan Bu Nata. Iya, jadi anak-anakku sekalian yang Bu Guru ingat dari Kakak Tifa yaitu tadi, Bu Guru kan tidak terlalu dekat sekali sama Kakak Tifa, karena waktu Kakak Tifa sekolah mungkin kelas 2, 3, 4, Bu Guru masih mengajar di kelas 1 dan masih guru baru. Tetapi Bu Nata sering sekali lihat Kakak Tifa dan teman-temannya lewat-lewat di depan kelas Bu Nata. Nah, Kakak Tifa ini salah satu murid yang pinter, seperti itu ya, rajin. Nah, anak-anakku sekalian, seperti tadi yang Bu Guru bilang, apa yang mau kayak Kakak Tifa? Pasti di antara kalian semua banyak yang mau jadi kayak Kakak Tifa. Walaupun tidak jadi chef, tapi mau kerja mungkin di luar negeri. Bahkan tadi Bu Guru bilang, Bu Nata sama Bu Irma, bahkan mungkin teman-teman guru yang lain, Pak Stefanus, Bu Cia, Pak Edi, Bu Uci,
itu pengen sekali mungkin kerja di luar, merasakan gimana sih kerja dengan orang-orang dari luar negara ya, di luar dari Indonesia seperti itu. Kalian juga pasti pengen. Nah, untuk sampai ke situ itu dibutuhkan usaha. Salah satunya apa, Bu Irma? Belajar yang banyak, yang rajin, lalu memperbanyak pengalaman ya. Jadi ketika Kak Tifa tadi itu cerita, Kak Tifa senang melihat ayah ibunya memasak. Jadi Kak Tifa jadi senang masak deh. Akhirnya jadi chef gitu. Jadi cari bakat kalian dan explore explore. Pokoknya cari bakatnya. Saya berbakat di menggambar. Tekun itu menggambar. Siapa tahu bisa jadi ilustrator. Atau yang senang kayak tadi ada yang mau jadi YouTuber. Bikin videonya jangan mamanya yang bikin, kalian yang belajar bikin video. Bu, ada channel kok, Bu. Tuh sudah ada yang punya channel. Ini juga ada nih. Sekarang kita sambil nunggu Kak Tifa kembali lagi, kita lihat dengar dari Bu Neneng deh. Bu Neneng dulu tetangganya Kak Tifa. Bu Neneng coba cerita dong tentang Kak Tifa dulu. Gimana sih Kak Tifa tuh, Bu Neneng? Ketika Bu Neneng masih belum menikah, Bu Neneng tinggal di Jalan Sulawesi 30. Kebetulan Kak Tifa itu di seberang rumahnya Bu Neneng. Cuma lupa jalan Sulawesi tapi nomor berapanya lupa. Jadi persis seberang rumahnya Bu Neneng. Pada saat Bu Neneng ngajar di Singkole 91, itu kakaknya Kak Tifa itu kakak pertamanya yaitu Kak Endi. Kemudian Kak Endi itu muridnya Bu Neneng ketika Bu Neneng menjadi guru olahraga. Jadi Bu Neneng kenal baik dengan Kak Endi. Bahkan untuk kedua orang tuanya Kak Tifa, kami dulu pada zaman dahulu kala hubungan kami satu sama lain dengan tetangga itu bagaikan saudara. Kami ya, mohon dimatikan mic-nya untuk yang mendengarkan. Jadi hubungan kami itu seperti saudara. Kadang undangan makan itu dalam 1 minggu bergantian seperti itu. Dan ya ibunya Kak Tifa berasal dari Makassar. Ayahnya adalah orang Jawa Barat sama-sama dengan Bu Neneng. Jadi ya semakin akrablah hubungan kami karena memang lingkungan juga satu daerah. Jadi seperti itu adanya. Dan ibunya Kak Tifa itu adalah ibu yang hobinya memang memasak. Memasaknya. Masakannya Chinese food itu yang paling dia ini kan. Sementara kami masakan kampung food ya. Jadi pada saat memakan makanan Chinese food betul-betul yang wow sekali gitu. Dan kami waktu itu kecil sekali. Jadi Bu Neneng tidak sempat mengajar Kak Tifa karena Bu Neneng 97 pindah kembali di Lawewu bersama Pak Deker seperti itu. Dan ya kagetnya itu ketika Bu Irma memperlihatkan Kak Tifa kenal dari wajah dari tai lalat yang pertama. Iya, kenal itu dari wajahnya yang pertama tai lalatnya, yang kedua dari face-nya itu ya face seorang ibu dan gabungan ibu dan ayahnya. Memang kecilnya di usia 4 tahun ini Kak Tifa itu ya masih Bu Neneng lihat. Sama dengan Ibu Nirmala Andari juga tuh. Ya, seperti itu. Kayaknya hampir seusia dengan Ibu Nirmala Andari kayaknya, tapi nggak tahu ya. Seperti itu, Bu Ir. Sekilas. Kalau itu Bu Neneng tetanggaan sama Kak Tifa. Ya. Bu Neneng gimana tuh sifatnya Kak Tifa? Apakah memang anaknya dulu kayak gimana? Apakah periang atau gimana? Gimana sih sifatnya Kak Tifa tuh, Bu Neneng? Kak Tifa itu anaknya ceria sekali. Kemudian kayaknya tidak pernah sedih ya dia orangnya. Memang bekalnya selalu banyak. Kalau yang saya lihat bekalnya selalu banyak karena memang di rumahnya itu makanan selalu siap. Makan pagi, siang, makan malam, bahkan camilannya itu selalu standby di rumahnya. Jadi ibunya memang betul-betul yang hobi sekali masak.
Iya. Iya. Dari dulu anaknya sopan ya Bu Neng. Kapan? Iya. Sopan Keluarga banget ya, sampai ini ngomong sama bu gurunya seperti itu. Tadi ngomong sama Bu Nata, ngomong sama Bu Neneng, Bu Irma. Saya tuh agak terkesima dengan kesopanannya, cara berbicaranya, santunnya berbicara. Mungkin karena sopannya itu menjadi doa dari seluruh orang tuanya dan guru-gurunya ya Bu Neng, sampai Kak Tifa tuh jadi orang yang berhasil sekarang di Doha, di Qatar. Jadi chef. betul, betul sekali. Jadi kita paling penting itu adalah apa namanya, kita harus memperbaiki sikap ya. Jadi memperbaiki sikap kita, kata Bu Nata tadi, apa namanya, iya. Jadi ditanya Bu Irma, Bu Nata, gimana sih caranya untuk bisa mencapai cita-citanya tuh? Salah satunya juga sikapnya harus diperbaiki, dan paling bagus tuh sikap pantang menyerah. Jadi Ya, untuk menjadi orang yang berhasil, kalian harus bersikap pantang menyerah. Seperti Kak Tifa, belajarnya jauh-jauh tuh, pisah dari orang tuanya, harus berani, harus pantang menyerah, tentunya pisah dari orang tua, jauh-jauh ke Qatar itu. Oke, ini sudah mulai banyak yang chat enggak benar ya. Ayo, Eril. chat. Eril ini anak walinya Bu Neneng itu Eril. Eril, Ya, ayo nak. Jadi ya, kebiasaan itu Bu. ya, jangan chat-chat. Betul, chatnya boleh chat, tapi chatnya yang sesuai dengan yang kita bicarakan saat ini. Kenapa sih kita harus bicara saat ini tentang profesi ini? Ada tidak dari Bapak Ibu guru yang mau jelaskan ke anak-anak? Ngapain kita undang Kak Tifa? Ada enggak? Bu Oh, Iin ada dari mungkin. anak-anak nih. Ada yang tahu kah? Oh, selamat. Ah, Sorry, tadi terputus. Kembali Kak saya Tifa. masuk lagi. Oke, alhamdulillah Kak Tifa sudah balik nih. Kita mau Tadi tanya Kak Tifa terputus. lagi. Mana nih Kak Tifanya? Tidak kelihatan di layar tuh. Sudah ada Kak Tifa? Ada. Mana ya? Saya enggak lihat di layar. Bu Irma. Ada, Bu. Iya, saya cari Kak Tifa dulu. Yang lain tolong yang lain supaya Bu Guru ketemu Kak Tifa, saya mau pin. Nih Kak Tifa sudah muncul. Oke, Kak Tifa, langsung aja ya Kak Tifa. Adik-adik sudah banyak pertanyaan ini. Masih bertanya. Oh, Kak Tifa masuk dengan HP. Iya, tadi ada gangguan jadi diganti dulu. Iya, baik Kak Tifa. Kak Tifa, ada pertanyaannya nih dari siapa nih ya? Kak Tifa dari Ahmad Bilal Amrin. Kak Tifa, bagaimana caranya bisa jadi chef di luar negeri? Bagaimana caranya? Sebenarnya apapun yang kita mau lakukan, kita tetap harus selalu belajar yang betul, yang baik. Karena bagaimanapun untuk pekerjaan yang Kakak Tifa kerjakan sekarang, tetap harus dulunya harus sekolah yang baik, harus belajar yang baik. Kalau kita misalnya sekolah yang baik, belajar yang baik, jadi orang yang baik dan jujur. Nah, insya Allah apa yang kita mau, kita cita-citakan, kita dapat. Kayak misalnya Kak Tifa dulunya maunya jadi chef. Kak Tifa harus sekolah, harus belajar yang baik, harus jadi orang yang baik juga. Wah, terima kasih Kak Tifa. Nyambung Kak Tifa dengan pertanyaan tadi dari Muhammad Abizar Al-Baihaqi, Sansail. Kak Tifa sekolahnya di mana? Sekolah chefnya di mana Kak Tifa? Kak Tifa sekolah chefnya, Kak Tifa waktu untuk sekolah chefnya, atau kita biasa sebutnya sekolah perhotelan, sekolah tourism, itu kita sekolahnya ada sekolah khusus. Jadi khususnya maksudnya untuk sekolah yang khusus untuk jurusan perhotelan. Jadi, nah di jurusan perhotelan itu kan ada yang kayak untuk salah satunya ada yang untuk
kitchen untuk yang menjadi chef. Nah, Katifa tuh sekolahnya di NHI. Kalau zaman dulu bilangnya itu National Hotel Institute. Itu ada di Kalau mana, zaman Kak dulu Tifa? Di itu Indonesia ada atau di luar Kak negeri? ada di Bandung. bagaimana jadi Oke, Itu ada silakan di Bandung. di Bandung ya, National Hotel Hotel. Institute. Ya, Oh, ada di Bandung ya. Oke, Kak Tifa. Wah, nyambung nih. Kenapa sih Kak Tifa memilih untuk menjadi chef? dulu Katifa itu mau jadi chef karena dulu Katifa itu suka belajar. Katifa suka belajar. Cuma Katifa dulunya tidak tidak terlalu untuk kayak misalnya kalau sekarang kan ada yang kayak suka belajar matematika, belajar bahasa Indonesia misalnya. Nah, Katifa itu lebih suka belajar yang ke profesi yang tidak akademik. Iya. Ya, jadi Katifa, papanya Katifa dulu bilang, kan kamu suka makan, Katifa suka masak, Katifa suka makan. Boleh coba jadi chef. Coba jadi chef. Nah, Katifa dari saat itu mencoba memfokuskan dirinya Katifa. Oh, Katifa, kakak mau jadi chef. Jadi kakak harus apa? Kakak belajar sama mamanya kakak. Atau enggak, kalau kayak misalnya Katifa makan, misalnya Katifa makan di Pasar Magani misalnya, kayak makan coto deng rimang, tanya ini buatnya dari apa, ini buatnya dari apa, rasanya enak, Katifa cari tahu cara buatnya bagaimana, kayak gitu. Kalau misalnya kayak misalnya Katifa lebaran, tanya mamanya Katifa masak apa, mama Katifa tanya bahannya apa, masaknya seperti apa, kayak gitu. Oh, jadi Kak Tifa itu pengen jadi chef karena memang Kak Tifa suka belajar di luar dari pelajaran akademik ya. Itu sebenarnya bagus juga ya. Jadi Kak Tifa menemukan bakatnya sendiri. Kak Tifa suka masak, akhirnya kesukaannya Kak Tifa bisa menjadi profesi Kak Tifa sekarang. Kak Tifa keren. Ada pertanyaan lagi nih Kak Tifa dari Inasa Sabita. Orang Qatar sukanya makan apa Kak Tifa? Apakah suka makan makanan Indonesia? Orang Qatar itu kan jatuhnya kayak orang Arab ya. Iya, Orang Arab. ya, kalau Qatar itu kan sendiri bagian dari Arab. Timur Tengah. Jadi kalau orang Arab itu sebenarnya lebih suka makan yang kayak suka makan nasi, cuma kalau mereka nasinya lebih berbeda, lebih panjang. Biasa kalau kita kan sebutnya nasi biasa, kalau kita kan nasi dia nasinya lebih panjang dan lebih tidak kayak nasi yang biasa kita makan. Mereka juga suka makanan Indonesia, makanan yang kita makan, tapi mereka tidak bisa yang pedas. Kalau kita kan lebih suka makan pedas, seperti itu kan. Kita kan suka makan pedas, kalau makan apa-apa harus ada sambal, ya kan? Dan mereka lebih suka makan ayam. Jarang yang makan yang kayak kalau kita kan suka makan sapi, kalau hari kurban kan makan kambing. Nah, kalau di sini dia lebih suka kebanyakan lebih suka makan ayam kayak gitu. Wah, terima kasih. Oh, kalau gitu Bu Guru mau pindah ke yang mau bertanya nih. Ada yang raise hand. Alia Aisakila Ashar Lubis, silahkan ya. Alia, silahkan. Mau bertanya Alia? Enggak, Bu, kepencet. Oh, kepencet. Oke, ini karena di chat sudah banyak yang menulis sembarang, Bu Guru close ya. Bu Guru close chatnya. Pertanyaan, siapa nih?
Yang pertanyaan tadi Ananda Borcel, boleh? Ananda, silahkan bertanya. Ananda Borcel, nyalakan ininya, mikrofonnya. Tifa. Apa Ananda Borcel? Kak Tifa. Kasih keras suaranya. Kak Tifa. Enggak. Apa diajak Ya, memasak? siapa Enggak yang kedengaran. mengajar? Oh, siapa Siapa ngajar yang masak? mengajar memasak? Hmm. Orang tuanya Kak Tifa. Jadi kalau mamanya Kak Tifa, misalnya lagi kita mau lebaran, buat kue sama-sama. Terus kalau sama papanya Kak Tifa juga suka masak. Suka masak nasi goreng, suka masak kreasi dari telur, atau tidak dari neneknya Kak Tifa. Jadi Kak Tifa belajar dari lingkungan keluarga. Alfia mau bertanya. Oke, Alfia, silahkan bertanya. Alfia Nurmaulida Yusman. Kak Tifa, alamat rumahnya di mana? Yang di Sorowako, Kak Tifa dulu pernah sempat waktu Kak Tifa playgroup sampai TK, Kak Tifa di Pontada, Jalan Sulawesi nomor 35. Masih saya ingat tuh, Bu. Iya. Kak Tifa, boleh saya bertanya? Yang bertanya, Bu Guru kasih yang raise hand ya. Kalau yang tidak raise hand, Bu Guru tidak izinkan bertanya. Kan tadi peraturannya gitu. Queen Halisa Oktora, silahkan Queen. Mau bertanya Queen Halisa? Ibu, salah pencet. Oh, salah pencet. Kalau gitu Muhammad Fairel Ataris. Muhammad Fairel Ataris. Guru mau bertanya. Oh, Muhammad Faril juga salah pencet. Oke, yang tadi siapa? Sahira. Muhammad Irsyad. Muhammad Irsyad Marwin, silakan. Muhammad Irsyad Marwin dulu ya. Saya turunkan dulu semua, siapa tahu semua salah pencet nih. Muhammad Irsyad bertanya nih. Tahun Kak Tifa kuliah. Iya, Irsyad. Ya, Mau kita dicek di save. Kenapa Irsyad? Enggak jelas, Nak. Enggak, kurang jelas, putus-putus suara Irsyad. Ulangi. Kak Tifa suka masak apa? Noah Marianta Alorerung. Kak Tifa suka masak apa? Kakak suka masak apa ya? Kak Tifa suka masak nasi goreng. Karena dari kecil Kak Tifa suka makan nasi goreng. Suka kalau bekalnya bekal nasi goreng. Kalau suka bawa bekal nasinya harus nasi goreng. Kayak gitu. Jadi suka nasi goreng Kak Tifa ya? Iya, Alfia Ibu. juga suka nasi goreng. Tadi saya juga Bu. Suka nasi goreng juga Bu. Oke, sekarang gilirannya Sofia. Sofia Fatimah Paragai. Silahkan Sofia bertanya. Yang lain dengarkan Sofia. Sofia bertanya silahkan. Raise hand. Yang lain raise hand dulu baru Bu Guru persilahkan. Sofia mana? Tahun berapa? Lahir tahun berapa Kak Tifa? Kata Sofia. Tanya Sofia. Tahun berapa ya, Bu? Kak Tifa lahir tahun 1995. Belum pada lahir toh? Lama sekali. Masih muda Kak Tifa. Giselda mau Iya, bertanya. Iya, sudah lahir. Sudah lahir. Seumur dia. Syakira mau bertanya berapa? Agama apa? Giselda, silahkan Giselda bertanya. Oke, Gisel. Kakak Tifa, agama apa? Oh, agama apa katanya Kak Kak Tifa? Tifa agama Muslim.
Islam sudah ya. Kimi mau bertanya, silahkan Kim. Assalamualaikum Katifa. Katifa, bagaimana rasanya di luar negeri pakai bahasa Inggris kah? Kak Tifa gimana katanya di luar negeri pakai bahasa Inggris Kak Tifa di Qatar, di Doha? Iya, jadi Katifa untuk berkomunikasi, Kim, Katifa harus bisa berbahasa Inggris. Nah, tapi bagusnya Katifa dari kecil sudah belajar bahasa Inggris karena Katifa pas belajar waktu SD, pas SD kayak kalau tidak salah dulu SD YPS Singkole sama SD YPS Lawewu dulu mengharuskan anak-anak kayak kita waktu kita masih kecil kita tuh harus belajar bahasa Inggris, harus bisa bahasa Inggris. Ya kan Bu ya? Iya, Kalau betul. dulu ya Bu ya. Iya, jadi dulu itu buat anak-anakku seperti kata Kak Tifa dari kelas 1 sudah berbahasa Inggris, belajar matematika dan IPA-nya itu dalam bahasa Inggris. Zaman dulu YPS ya. Terus tahun berapa Bu Guru lupa, mungkin Bu Nata ingat tahun berapa tuh sudah enggak lagi. Ya. Zamannya Bu Nata baru datang kita tuh harus pakai bahasa Inggris. Ya. Sama Bu benar. Oli. Ya, sama Bu Oli, Bu Odri Tehu Salawani. Benar. Itu Seperti dulu gurunya 2012 TV ya. Bundir. 2000 berapa Bu Nat? 2012 kayaknya sudah mulai hilangkan sedikit demi sedikit. Iya. Nah, tuh ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya Bu Nata ternyata manfaatnya dari belajar bahasa dari sejak kelas 1, bahkan kayaknya dari TK deh dulu Kak Tifa sudah bahasa Inggris. Kalau Kak Tifa karena Bu Irma masuk 2005 sudah berbahasa Inggris tuh TK. Iya. Bu, Ya, sekarang ya jadi Katifa cantik. ya Kimi masih mau bertanya Kim? Terima kasih Katifa cantik. Terima kasih Kim, Wara cantik. Katifa suka deh bandunya. Sama Kimi katanya Katifa Kimi cantik juga. Nah banyak sebenarnya di email di chat ada. Bu Guru. Oh ya Syakira. Silakan Syakira. Silakan Nak. Pengalamannya pas jadi chef gimana rasanya? Rasanya jadi chef gimana sih pengalamannya Kak Tifa? Rasanya jadi chef, Katifa senang untuk mengerjakan pekerjaan Katifa sekarang karena pekerjaan yang Katifa mau itu yang Katifa lakukan sekarang itu yang Katifa mau. Makanya balik lagi seperti yang Katifa bilang sebelumnya, kayak misalnya kayak kalian sukanya belajar apa, difokuskan ke belajar itu. Kalau kalian maunya jadi apa, difokuskan jadi itu. Jadi di saat kalian bekerja, kalian akan senang mengerjakannya. Benar. Wah. Ya, Alfiah Nurmaulida, silahkan. Yang sudah kasih giliran teman yang lain ya. Katifa. Alfiah. Ruby. Ya, Ruby, silahkan Ruby. Katifa ke Arab karena apa? Untuk bekerja. Kak Tifa ke Arab untuk bekerja. Kan Kak Tifa jadi chef, sekolah chef di Indonesia, terus ke Arabnya dipanggil ke Arab tuh karena Kak Tifa hebat kerjanya di hotel di Arab. Jadi bekerja di Arab. Kenapa ke Arab? Untuk bekerja jadi chef. Alfia udah Nak, Alfia. Gantian yang lain ya. Bu Guru pilih dulu teman yang lain. Yang bertanya, Bu. Muhammad Sulkarnain ya, siapa tadi tuh? Silahkan Muhammad Sulkarnain, mau nanya apa Nak? Katifa senang di Indonesia atau di luar negeri? Dari daerah mana? Kenapa? Katifa suka makan masakan dari daerah mana? Suka masakan dari daerah mana yang paling makanan dari mana? Katifa paling suka tentu jelas makanan Sulawesi. Katifa suka makan soto Makassar. Indonesia Soto Makassar atau dan Rimang. Barat? Denrimang. Kak Tifa sukanya makan coto. Nah, coto Denrimang kan dari ada tadi yang bertanya sukanya makanan barat atau makanan Indonesia. Karena coto dari Indonesia, maka Kak Tifa suka
makanan Indonesia. Ya, Bu Guru bantu jawab. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Malika, kembalikan. Malika, yang lain sabar ya. Malika mau bertanya, silakan Malika. Kativa dulu playgroup-nya di mana? Kativa dulu playgroup-nya yang di Salonsah, dekat lapangan basket. Oke. Oke. Kense Altaris Carmen mau bertanya. Silakan Kense. Bu Guru. Mokita. Oke, Mokita. Mokita yang lain dengar Mokita. Yang lain dengar Mokita dulu. Mokita, silakan Mokita. Masakan apa yang paling susah dimasak? Masakan apa yang paling susah dimasak, Kak Tifa? Masakan yang paling susah itu masakan yang paling susah dimasak, masakan yang yang kayak masakan Arab, makanannya atau masakannya orang Eropa itu susah. Masakan Eropa susah ya? Atau tidak masakannya orang Arab, karena kalau kita misalnya Kak Tifa disuruh masakan Indonesia, Kak Tifa tahu rasanya karena Kak Tifa orang Indonesia, Kak Tifa dari kecil masakan Indonesia. Tapi kalau Kak Tifa misalnya disuruh masak masakan orang Arab, mungkin rasanya hampir sama, cuma tidak seperti yang betulannya, yang rasa sebetulnya. Jadi itu menurut Kak Tifa itu susah. Kak Tifa, ada pertanyaan, ada raise hand dari Alia. Alia mau bertanya, Alia? Silahkan Alia. Kak Tifa lahir di mana? Kak Tifa lahir di Sorowako. Kak Tifa juga orang Sorowako, lahir di Sorowako, besar di Sorowako. Oke, Sarifah, Inaya Sarifah, Kak Tifa lahir di Sorowako ya. Inaya Sarifah, silahkan Inaya. Terakhirnya dari Inaya. Dari Kak Tifa tanggal berapa lahirnya? Oh, Inaya mau kirim hadiah ulang tahun, makanya nanya Kak Tifa, tanggal berapa lahirnya? Kak Tifa lahir tanggal 7 Desember tahun 1995. 7 Desember 1995 lahirnya. Sudah ya? Oke, anak-anakku semua, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8.47, kita akan tutup ya bahasan kita kali ini. Terima kasih buat Kak Tifa yang sudah bersedia hadir, bersedia bangun pukul 4 pagi, 4 subuh untuk berada bersama-sama dengan anak-anakku semua, anak-anakku sekalian ya. Jadi kita hargai Kak Tifa, semoga semakin sukses di karirnya, di pekerjaannya. Apa yang kita dengarkan dari Kak Tifa hari ini, anak-anakku, Bu Guru satu ya, yang Bu Guru mau petik dari dari kata-kata Kak Tifa itu, pertama, walaupun misalnya belajar akademik matematika, bahasa Indonesia itu penting dan pelajaran lain itu penting, tapi cari bakatmu di mana ya. Jadi dari Kak Tifa itu mencari bakatnya di mana, karena Kak Tifa hobinya makan, lalu orang sekitar rumahnya senang memasak, ayah, ibu dan seluruh kakek neneknya juga keluarganya suka masak, makanya Kak Tifa sampai bermimpi menjadi chef. Tapi mimpi Kak Tifa tidak hanya sekadar bermimpi saja. Kak Tifa itu mewujudkan mimpinya dengan belajar yang giat, memaksimalkan keahliannya Kak Tifa memasak. Jadi berlatih memasak sampai Kak Tifa masuk sekolah chef dan dikirim ke luar negeri di Qatar, seperti itu ya Kak Tifa. Jadi yang mau Guru bilang adalah salut buat Kak Tifa yang menemukan bakatnya dan tetap berusaha keras ya, itu yang harus digarisbawahi, itu berusaha keras, pantang menyerah, mengejar cita-citanya. Akhirnya Kak Tifa sekarang bekerja dengan
hati yang senang karena itu adalah hobinya Kak Tifa. Wah, enak sekali tuh kalau misalnya kita bekerja karena passion kita. Passion itu apa ya? Cita-cita kita Bekerja dengan hati, cita-cita. karena cita-citanya. Nah, itu ya. Jadi yang anak-anakku perlu ingat itu bahasan kali ini. Terima kasih Kak Tifa, makasih banyak sudah bisa hadir. Semoga Kak Tifa makin sukses